Baik, setelah tadi perkenalan, sekarang akan saya sampaikan kontrak belajar daring. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Kontrak belajar daring yang pertama, pembelajaran akan kita lakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Kemudian WhatsApp Group untuk berdiskusi, dan Instagram atau YouTube sebagai media pengumpulan tugas. Yang kedua, kalian harus mengerjakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai tenggat waktu pengumpulan. Yang ketiga, keterlambatan pengumpulan tugas akan mendapatkan sanksi pengurangan sejumlah 10 poin. Nah, jika nilai kalian 90, tetapi karena kalian terlambat mengumpulkan tugas, nilainya hanya akan menjadi 80. Nah, yang keempat, saat diskusi pembelajaran wajib menggunakan bahasa Indonesia yang sopan. Yang terakhir, ketika kalian menghadapi hambatan teknis dalam belajar daring, silakan segera konfirmasi kepada saya. Nah, setelah ini saya sampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari selama semester 1. Ada 4 teks dan 1 ikhtisar buku. Nah, teks yang pertama yang akan kita pelajari yaitu laporan hasil observasi. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian dituntut untuk bisa menganalisis isi, struktur, dan kaidah bahasanya, sekaligus menyusun teks laporan hasil observasi. Yang kedua, teks eksposisi. Di teks ini kalian dituntut untuk bisa menganalisis isi dan strukturnya, sekaligus menyusun teks eksposisi. Nah, selanjutnya ada teks anekdot. Nah, teks anekdot ini kalian diminta untuk bisa mengevaluasi makna tersirat dari teks anekdot, sekaligus bisa menyusun teks anekdot dengan tema tertentu. Selanjutnya, ada teks cerita rakyat. Kita fokus pada cerita hikayat nantinya. Nah, di teks ini kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat, serta harus bisa mengembangkan cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, untuk mengakhiri semester 1, kalian akan diminta untuk membuat ikhtisar dari 2 buku, non-fiksi dan novel. Maka silakan dari sekarang kalian bisa mencari 1 buku non-fiksi dan 1 buku novel untuk dibaca. Nah, tugasnya akan muncul ketika nanti di akhir semester. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi untuk semester 2. Sama seperti di semester 1 yang lalu, yang saya sebutkan tadi, ada 4 teks dan 1 resensi buku. Teks yang pertama yang akan kita pelajari di semester 2 yaitu teks negosiasi. Di teks ini kalian dituntut untuk bisa menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dari teks negosiasi, sekaligus membuat teks negosiasinya. Setelah itu kita akan belajar debat. Nah, di teks debat ini, kalian diminta untuk bisa menganalisis isi debatnya, baik permasalahan, sudut pandang, ataupun argumennya. Dan diminta pula untuk bisa mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang tertentu, dan dilengkapi dengan argumen debat. Di teks ini kita akan praktik berdebat, ya. Nah, selanjutnya ada teks biografi. Di teks ini kalian dituntut untuk bisa menganalisis hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi, sekaligus membuat teks biografinya, baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, selanjutnya ada antologi puisi. Nah, di teks ini kita akan belajar menganalisis unsur pembangun puisi serta menulis sekaligus mendemonstrasikan atau memusikalisasi puisi. Nah, untuk mengakhiri semester 2,
kita akan belajar meresensi buku, menganalisis isi buku ilmiah, dan membuat resensinya. Nah, itu tadi materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya akan saya sampaikan prosedur penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini kalian harus mendapatkan minimal predikat B atau baik untuk bisa naik kelas, ya. Nah, kriteria penilaian untuk PJJ, kriteria sikapnya ya, diperhatikan. Yang pertama, mengumpulkan tugas harus tepat waktu ya. Ini sikap disiplin. Yang kedua, harus aktif diskusi. Sikap kritis di sini yang saya nilai. Kemudian yang ketiga, kerapian pekerjaan. Pastikan tugas kalian disusun rapi dan terjamin keterbacaannya. Yang keempat, tanpa plagiasi. Tugas kalian merupakan pekerjaan sendiri, bukan salinan dari orang lain maupun salinan dari internet. Ya, tolong bisa dimengerti untuk ini. Nah, selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, nilai ketuntasan minimalnya adalah 70. Pastikan nilai kalian di atas 70 agar tidak melaksanakan kegiatan remedial. Nah, pada penilaian pengetahuan ada ulangan harian. Ulangan harian ini akan ada pada setiap teks yang akan kita pelajari. Selanjutnya, di tiap teks pula akan ada tugas struktur yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, di tengah-tengah semester 1 ataupun semester 2 nanti akan ada penilaian tengah semester. Untuk semester 1, materinya yang akan diujikan teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Sedangkan di semester 2 yang akan diujikan adalah materi dari teks negosiasi dan teks debat. Nah, untuk kenaikan kelas di akhir tahun akan ada penilaian tengah tahun dan akhir tahun. Nah, semester 1 dan semester 2 akan ada penilaian selama 1 semester. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Sama seperti penilaian pengetahuan yang tadi, KKM-nya 70. Pastikan nilai kalian di atas 70 ya, untuk bisa tuntas pada setiap materi. Nah, ada beberapa tugas keterampilan yang saya siapkan untuk kalian. Kita akan melakukan penilaian praktik dan produk dengan video laporan hasil observasi, pidato eksposisi, menulis anekdot, membuat cerpen berdasarkan hikayat, dan membuat ikhtisar dari buku. Kemudian ada proyek dan unjuk kerja yang akan kita lakukan juga, film negosiasi, gelar debat bahasa Indonesia, buku kumpulan biografi, musikalisasi puisi, dan meresensi buku. Begitu susunan materi dan prosedur penilaian. Hal ini semua sudah saya sesuaikan agar pembelajaran jarak jauh kita bisa lancar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.